Muhammad. Mendoakan Nabi Muhammad ada tuntunan di surat Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 59 kalau nggak salah, apa 56, coba bisa dilihat, ya kan? Ada tuntunannya dari Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dan dalam hadis setahu saya ada hadis itu berbunyi, apabila kamu bersalawat kepadaku 1 kali, aku akan memberikan kesejahteraan kepada kamu 10 kali dan akan mengangkat kesalahan kamu 10 kesalahan, mengangkat menghapus 10 kesalahan dan mengangkat 10 derajat gitu. Jadi bersalawat kepada Nabi itu kita justru mendapat pahala untuk kita lagi, pahala itu bukan untuk Nabi Muhammad. Sebagai orang yang berakhlak mulia, kita mengirim salawat kepada Nabi ya untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi sudah dijamin selamat. Satu contoh, ini anak baru lahir, anak yang baru lahir ya, atau baru berumur ya beberapa bulan atau setahun atau kurang, itu jamin kan, masih suci kan, belum ada dosanya. Lah ketika anak itu meninggal ya, anak yang masih belum berdosa, masih kecil meninggal ya, kan sudah dijamin masuk surga. Apakah tidak perlu kita doakan? Tetap aja kita doakan. Justru kalau kita tidak mendoakan yang berdosa kita yang hidup, padahal dia sudah dijamin untuk masuk surga anak tersebut. Nah bayangkan saja anak yang baru lahir masih kecil yang belum berdosa, kalau dia mati kita doakan, itu kan merupakan akhlak bagi kita kan. Kalau kita berdoa mendoakan dia, ya Allah semoga engkau memberikan tempat yang layak di sisinya dan sebagainya, itu merupakan cermin dari seorang yang berakhlak menurut tuntunan agama. Jadi pahalanya itu mendoakan anak itu ya kembali ke kita. Tanpa kita doakan juga anak itu kan sudah jamin masuk surga. Nah kalau anak yang baru kecil yang belum berdosa, kita doakan sering dia supaya Allah terima dia, diberikan tempat yang layak di sisi Allah, padahal dia belum pernah berbuat, belum sedikit pun memberikan belum berbuat untuk umat manusia, apalagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad yang telah begitu besar jasanya kepada umat manusia. Sangat wajar dong kalau kita kirim doa, kita bersalawat kepada beliau kan. Sangat wajar. Kenapa? Nggak ada lagi yang lebih besar kita berikan penghargaan kepada beliau selain daripada salawat. Nggak ada lagi. Jadi salawat itu merupakan doa kita akan kembali kepada kita sebagai umat yang beriman itu. Pahalanya kembali kepada kita yang berdoa itu. Baik. Barangkali itu. Terima kasih. Saya mohon maaf untuk mengutip dalam Al-Quran dalam surat 53 An-Najm dalam bahasa Indonesianya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi pengertian di sini, jangan kamu mengatakan dirimu suci, kata ayat di atas, bahkan sejak ketika masih dalam janin perut ibu. Keadaan tidak suci ini sudah berada sejak dari dalam janin menurut ayat ini. Mohon penjelasan. Kalau kita membaca dalam Quran surat 35 Fatur ayat 18, di sana bahwa setiap orang akan bertanggung jawab tentang dosanya masing-masing kepada Tuhan. Ya, juga Quran surat 74 ayat 38, kemudian Quran surat 6 ayat 164. Ya, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing. Jadi buat apa kita berdoa untuk orang lain? Karena orang itu akan bertanggung jawab tentang dirinya kepada Tuhan. Ya, ini ayat-ayat ini paralel dengan Roma 14 ayat yang ke-12, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, jadi buat
yang saya yakini bahwa kita tidak perlu lagi berdoa untuk orang mati. Setiap orang mati akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau begitu Bapak, apakah kalau ada orang Kristen yang mati Bapak nggak doakan? Tidak didoakan, Tidak. langsung kubur aja. Kita tidak mendoakan orang itu, kita mendoakan keluarganya supaya diberikan kekuatan. Karena orang itu akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Nah, kalau begitu memang kita beda pendapat, ya kan? Dalam Islam nggak bisa, itu harus setiap orang yang meninggal itu justru paling akhir kita doakan ketika dia sudah mau di sholat jenazah kan dia doakan, harus dia doakan. Soal Allah terima apa enggak, dia berdoa mengampuni dosa apa enggak, itu urusan Allah. Sebagai umat yang berakhlak harus mendoakan. Orang mati perlu kita doakan. Soal terima apa enggak ya, kalau Bapak menurut agama Bapak tidak didoakan orang yang telah meninggal, ya saya juga berdengar sekarang Pak. Saya berdengar sekarang. Setahu saya semua orang meninggal itu didoakan, bahkan bikin 3 hari, seminggu, 40 hari, ya kan? Didoakan. Di dalam Kristen kan ada 7 hari, kadang-kadang 14 hari, 40 hari ada mendoakan orang yang telah meninggal. Kalau boleh saya tambahkan sedikit kepada Bapak tadi, Bapak yang mengatakan Bapak khitan. Kalau Bapak khitan berarti Bapak salah. Coba Bapak lihat ini. Bisa Galatia 5 ayat 2 dan 6. Galatia 5 ayat 2. Jadi posisi Bapak berkhitan salah, nggak berkhitan salah Pak. Kalau Bapak berkhitan, tidak berkhitan ancamannya hukuman mati. Tapi kalau Bapak berkhitan, Yesus nggak berguna. Bisa lihat ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berarti Yesus tidak berguna bagi Bapak. Kan Bapak sunat, ya kan? Oke, terima kasih. Saudara Buku Ginta, kenapa memakai dalil dari Paulus, sedangkan Paulus tidak welcome? Terima kasih. Saya mau bertanya. Ini menyangkut tentang keimanan. Sebenarnya Bapak-bapak pendeta, ini prinsip ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan, dan apa alasan-alasannya dia diangkat menjadi Tuhan? Karena waktu saya pelajari dulu, alasan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu lahirnya tidak punya ayah. Sayangnya orang Nasrani tidak konsisten. Mestinya setiap anak yang lahir tidak punya ayah, Tuhan juga itu. Kemudian alasan yang kedua, karena Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin manusia bisa menghidupkan orang mati. Itulah alasannya menjadi Tuhan. Tapi dalam Alkitab saya baca bahwa Yesus itu bukan satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain yang bernama Nabi Eliasa. Coba Bapak Pendeta baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Bahwa Nabi Eliasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Eliasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah menjadi tulang. Tapi bukan tulang Medan Pak ya. Ada bedanya tulang Medan dengan tulang di Jakarta ini maksud saya. Jadi pertanyaannya, kalau cuma itu alasannya, orang Nasrani mengatakan lalu Yesus dianggap sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati, orang Kristen itu keliru memahami makna mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam bahasa Arab artinya alladzi kharijun minal adah, sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah. Dan itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan sebagai bukti ketika diperlukan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, sejak kapan dan apa alasannya dia menjadi Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk aplaus karena makin hari makin bagus. Saya ingin membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan